Saudara-saudari, minggu ini adalah minggu Quasi Hodegeneti. Artinya adalah seperti anak yang baru lahir. Sebagai anak yang baru lahir, tentunya sangat lemah dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Demikian juga dengan kita, seperti anak yang baru lahir, lemah dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan kesadaran bahwa Allah sumber pengharapan dan hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Mari kita mulai ibadah minggu kita ini di dalam nama Allah Bapa sumber kekuatan, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang memberikan hidup baru, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjaga kehidupan manusia. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Invokasio kita pada hari ini terambil dari Mazmur 143 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat 1 sampai yang kedua.
Jemaat, kami persilakan kembali duduk. Kita masuk ke kelemahan manusia dalam melakukan firman Tuhan. Kita akan melakukannya secara responsoria. Allah adalah sumber kehidupan. Dia seperti seorang ibu yang mengasuh dan membesarkan anaknya supaya menjadi dewasa di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, saya mengaku hidupku sering jauh dari Engkau. Yang senantiasa menjaga di dalam kelemahanku, mengarungi kehidupan ini. Allah adalah sumber kehidupan. Dia adalah Bapa yang menuntun dan mengajari kita anak-anaknya di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, saya mengaku hidupku sering lepas dari tuntunan dan pengajaran-Mu di dalam menjalani hidup. Ya Tuhan, tetaplah tuntun dan ajar kami di dalam kelemahan kami. Di dalam kelemahan kita dalam menjalankan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan untuk hidup di dalam firman-Nya dengan menyanyikan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 126 ayat 1 sampai 4. Layak
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji peneguhan dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 108 ayat 8-10. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk melakukan firman-Nya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Kita bersyukur, ya Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1-3. Jemaat kami persilakan kembali duduk. Kita masuk ke bagian pembacaan Alkitab. Bagian yang pertama terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1-5. Ini akan kami bacakan secara tunggal. 1 Petrus 2 ayat 1-5, demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan
Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita bacakan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Kami masih bisa berada dalam kondisi sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Ya Bapa di sorga, saat ini Jemaat GBKP Denpasar rindu untuk bersekutu melalui ibadah live streaming ini Bapa. Kami bersama-sama jemaat Tuhan di rumah menaikkan doa-doa dan pujian kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakaikan hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sempurna itu. Tuhan, Engkau urapi kami seluruhnya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita bacakan secara responsorial. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan yang ganjil, jemaat sekalian, bacakan ayatnya yang genap. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari Kau berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan menuju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa Engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk kepada Minggu Puasi Demogeniti, minggu setelah Paskah. Sudah minggu kesekian kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Namun kami tetap berikan semangat dan motivasi ini. Tetap kita lakukan, tetap kita laksanakan sebaik mungkin, sepenuh hati. Walaupun kita beribadah dari rumah, kita mengkuduskannya dengan mempersiapkan diri kita masing-masing. Jemaat Tuhan, tema kita yaitu kerinduan akan hadirat Tuhan. Kerinduan akan hadirat Tuhan. Kata rindu diartikan ada dua hal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu, sangat ingin ya, dan berharap benar. Dan yang kedua yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu.
Karena itu kami simpulkan bahwa kerinduan, kangen, sebuah rasa yang setiap manusia akan mengalaminya. Rasa yang bisa hanya dirasakan oleh hati. Dan setiap kita, setiap manusia akan mengalami rasa itu, pernah mengalami rasa itu. Ya misalnya seperti seorang anak ketika berpisah dengan orang tua pasti akan merasakan kerinduan terhadap orang tua. Demikian juga orang tua pasti merasakan kerinduan terhadap anak-anaknya ketika berada pada jarak yang berjauhan. Ketika kita merindukan anak-anak permata, seorang pacar yang akan merindukan kekasihnya, ya, sekarang jaga jarak ini pun menambah rasa rindu ini bagi orang yang berpacaran ini. Ya seperti suami yang akan merindukan istrinya, ya, dan istri yang mungkin akan rindu dengan setoran suami, ya, bukan dengan suaminya, dengan setorannya barangkali. Tapi kerinduan itu ada. Seperti perantau yang akan rindu kampung halamannya dan lain-lain yang bisa membangkitkan rasa rindu kita. Namun adakah di antara kita yang memiliki rasa rindu pada Allah? Kita rindu untuk bergereja, kita rindu untuk berkumpul di rumah Allah kembali, di GBKP Denpasar kembali. Tapi saya tekankan, rasa rindu kita kepada gereja ini berbeda dengan rasa rindu kita kepada Allah itu sendiri. Rasa rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk memasuki hadirat Tuhan. Rasa rindu yang seperti inilah, apakah kita sudah pernah memilikinya? Apakah kita miliki sekarang? Jemaat Tuhan, rasa rindu kepada Allah inilah yang sebenarnya membuat kita tidak terhambat dalam ibadah-ibadah kita. Walaupun sekarang ini kita beribadah dari rumah, tapi karena rasa rindu itu kepada Allah, ibadah kita dengan model seperti ini pun bisa menjadi berkat bagi kita seluruhnya. Mazmur 42 ini merupakan ungkapan dan rasa rindu anak-anak Korah ketika mereka di tanah pembuangan. Ketika mereka di tanah pembuangan, para pemazmur ini mengingat kembali ketika mereka dapat melayani Allah dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Namun di pembuangan semuanya itu tidak bisa mereka rasakan. Kerinduan tersebutlah yang tertuang dalam Mazmur 42 dan 43. Dan kalau kita melihat Mazmur ini sebenarnya nyanyian yang meletakkan referennya ada di ayat 6, ayat 12, dan Mazmur 43 di ayat 5. Itu menuliskan kalimat dan kata yang sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalimat yang sama merupakan referen dari Mazmur, dari lagu pasal 42 dan 43 ini. Kerinduan pemazmur semakin membuncah, semakin menjadi-jadi karena mendapat tekanan dan perlakuan yang tidak manusiawi selama pembuangan. Di saat tubuhnya sakit, di situ juga roh dan jiwanya merasa sakit. Di saat sangat merindukan pertolongan, tapi pertolongan tidak didapatkan. Karena itu hadirat Tuhan sangat dirindukan oleh pemazmur. Kalau kita melihat ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 merupakan gambaran hidup pemazmur yang merasa ditinggalkan Tuhan, sehingga dia mencari seperti rusa yang haus. Sudah haus,
harus berjalan mencari sumber air lagi. Demikianlah rasanya kita kalau ingin sesuatu, apalagi kalau haus, pasti ingin minum. Kalau lapar ingin makan. Kalau rindu pasti ingin berjumpa. Kerinduan pemazmur adalah seperti rusa yang haus, yang merindukan air. Pemazmur menyadari bahwa kerinduannya ini bukan hanya sebuah hal yang sepele yang kalau bertemu akan sudah lepas kerinduannya. Tidak. Air kebutuhan hidupnya. Kerinduan ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa tidak ada. Demikianlah kerinduannya terhadap Allah. Nah, di ayat berikutnya pemazmur juga menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa dan Allah adalah pribadi yang kudus, sehingga dalam kerinduannya dia masih memohon, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Sudah rindu tapi enggan untuk bertemu. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ya, seperti seseorang yang seperti perumpamaan anak yang hilang. Dia rindu bertemu bapaknya. Dia butuh bertemu bapaknya. Tapi perasaan bersalahnya membuat dia enggan menghambat dia untuk bertemu untuk mendatangi bapaknya. Demikianlah mungkin perasaan pemazmur ini. Ya, seperti kita tahu juga bangsa Israel, mereka dibuang karena kesalahan mereka. Dan ketika mereka mau memasuki hadirat Tuhan, kesadaran bahwa ini hukuman, ini adalah akibat perbuatan bangsa Israel sendiri. Karena itu mungkin, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ini menjadi kalimat yang menunjukkan rasa mereka pada saat itu. Bangsa Israel dibuang ketika mereka tidak menghargai artinya bersekutu dengan Allah, tidak peduli dengan firman dan teguran Allah. Sehingga dalam Mazmur ini kita melihat bahwa bangsa Israel sekarang tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap Tuhan. Itu mungkin rasa yang mereka mau tuangkan dalam Mazmur ini. Dan kita lihat bagaimana penderitaan bangsa ini. Penderitaan mereka digambarkan air mata menjadi makanan mereka setiap harinya. Air mata yang tidak henti-henti, artinya ada siksaan jasmani yang mereka rasakan. Ditambah lagi cemoohan akan iman mereka yang diwakili oleh kalimat, di manakah Allahmu? Di mana Allahmu? Itu cemoohan atas iman mereka. Jadi siksaan pada jasmani dan cemooh pada iman mereka, itu yang mereka hadapi. Dan pada situasi ini mereka memohon untuk pertolongan dan hadirat Tuhan. Mereka tidak menemukan kuasa Tuhan ataupun pertolongan Tuhan pada situasi jasmani dan rohaninya yang menderita. Situasi yang sama juga pernah dialami oleh Ayub. Ayub 23 ayat 8-9, yang merasa kehilangan Allah dalam penderitaannya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia, di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Seperti bangsa Israel yang mencari Tuhan dalam penderitaannya, namun sepertinya tidak ditemukan. Ayub pun demikian, dia mencari Tuhan ke segala arah, tapi sepertinya dia tidak menemukannya juga. Bahkan Yesus sendiri pun pernah dalam kondisi seperti ini. Khotbah 2 minggu lalu, kalau kita ingat, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kehilangan Tuhannya, tidak merasakan hadirat Tuhannya.
meminta pertolongan tapi tidak mendapatkannya. Mungkin sekarang ini juga kita ada dalam kondisi itu. Di mana pertolongan Tuhan? Ketika ada penyakit, ketika ada pergumulan ekonomi, ketika mungkin kita juga ditimpa pergumulan dalam keluarga yang tidak berkesudahan. Seringkali kita merasa kehilangan Allah, merasakan pertolongan Allah tidak ada. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti pemazmur, kita tidak boleh berhenti pada ratapan, pada kekecewaan. Kita tidak boleh berhenti kepada keputusasaan, tapi terus menjalani hidup dalam pengharapan dengan ada dua cara yang ditawarkan pemazmur. Ayat yang kelima, mengingat masa indah penuh berkat bersama-sama dengan Allah. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengingat masa indah. Sering juga kita disebutkan untuk mengobati rasa rindu itu. Salah satu caranya adalah mengingat, mengenang. Pengobat rindu adalah mengingat dan mengenang. Itu pengobat rindu. Kita mungkin yang rindu akan keluarga kita, orang yang kita kasihi yang sudah bersama-sama dengan Allah. Cara kita melepas rindu adalah dengan mengingatnya, mengenang masa-masa indah dengan mereka. Bahkan mungkin dengan teknologi sekarang ini kita bisa melihat foto-foto lama, kita bisa melihat video-video lama, kita bisa menceritakan kembali pengalaman kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi tersebut. Itu cara kita melepas rindu, mengobati rindu. Demikian juga pemazmur dalam dia mengobati rindunya akan hadirat Allah. Yang sepertinya tidak bisa dia alami saat itu. Dia mengingat kuasa Tuhan. Dia mengingat pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan mungkin sebagai jemaat GBKP Denpasar, kita mungkin rindu bersekutu di gereja kita. Kita seluruhnya mungkin ingin berkumpul kembali. Sebagai pengobat rindu mungkin kita bisa lihat video-video kegiatan di akun Facebook Runggun ini ataupun di YouTube Runggun GBKP Denpasar sudah banyak diupload. Dan mungkin jika jemaat sekalian ada juga rekaman-rekaman yang masih tersisa di handphonenya, bisa dikirimkan dan bisa kita kumpulkan untuk kita sharing di akun YouTube kita bersama untuk melepaskan, mengobati rasa rindu kita bersama. Mengingat masa indah penuh berkat. Itu yang pertama, untuk mengobati rasa rindu akan hadirat Tuhan. Yang kedua jemaat Tuhan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri, menegur dirinya sendiri, menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhanlah tempat berharap, menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri. Hidup susah, hidup sulit, tapi jangan terbawa perasaan sehingga meragukan Tuhan. Tadi pemazmur di ayat-ayat awal dia terbawa perasaannya, di mana engkau Allah? Saya dicemooh, saya menderita, saya sakit, perasaannya. Tapi di ayat 6 ini pemazmur menumbuhkan pemikirannya, kesadarannya, tidak terbawa perasaannya. Kalau kita flashback ke dalam hidup kita, ya, seperti pemazmur ini sudah lakukan, dia melihat ke belakang hidupnya, dia menyadari akhirnya satu hal, bahwa tidak ada sehari pun pernah Allah meninggalkan dirinya. Tidak sehari pun pernah Allah meninggalkan diri kita.
Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Setiap pagi baru rahmat dan kesetiaan Tuhan. Karena itu mari jemaat Tuhan sekalian, kita tumbuhkan kesadaran kita. Jangan kita terpuruk dalam perasaan kita yang saya bilang lebay, ya. Kita membesar-besarkan kesulitan kita. Tapi mari kita lihat juga bahwa tak sehari pun, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Nah, ini yang menjadi pengobat kerinduan sebagai kita umat Tuhan. Kerinduan bergereja, kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk bersekutu. Mari kita perlihatkan bersama-sama melalui ketekunan. Ada 3 ketekunan. Tekun berdoa, tekun baca firman Tuhan, dan tekun dalam bersekutu dengan cara yang bisa dan mampu kita lakukan saat ini. Ini 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang mungkin sekarang berkumpul bersama keluarga di depan gadget ataupun televisi, laptop ataupun HP untuk beribadah bersama orang tua. Anak-anak sekolah minggu yang rindu untuk bersekolah minggu, rindu untuk berkumpul di gereja bersama-sama Tuhan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan anak-anak sekolah minggu bisa tetap tekun berdoa, tetap tekun baca firman Tuhan, dan tetap tekun dalam bersekutu, mengajak orang tua untuk ibadah PJJ di rumah masing-masing. Ini firman yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terima saat ini. Hingga berlalunya virus C-19 ini, mari kita tunjukkan rasa rindu kita akan hadirat Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami seluruhnya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bertambah pemahaman kami, bertambah pengetahuan kami tentang firman. Namun kami yakin dan percaya ketika kami melakukan firman ini, maka bertambahlah juga kedewasaan kami dalam beriman. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakukan iman percaya kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang daripada yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah kita terima. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita, yaitu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1.
Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari NKB 217 ayat 1 dan 2. Kita tiba pada doa syafaat kita. Jemaat kami persilahkan untuk lepas pribadi terlebih dahulu untuk berdoa tentang pergumulan kita masing-masing. Kemudian nanti akan kami pimpin dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, ada ucapan syukur yang kami angkatkan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami rasakan bahwa Tuhan masih senantiasa menyertai kami lepas pribadi. Saat ini Bapa bersama jemaat-Mu, jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kami menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kiranya berkati tetap jemaat-Mu satu persatu. Engkau lawat mereka Bapa dalam pergumulan yang dihadapi lepas pribadi dalam keluarga masing-masing. Engkau turut campur tangan untuk menguatkan dan juga memberikan solusi dari segala perkara yang kami hadapi Tuhan. Kami mendoakan kesehatan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama dari pandemi ini Bapa. Engkau berkati kami seluruhnya dimanapun berada agar kami terhindar dari virus ini Bapa. Demikian juga Bapa, Engkau mampukan kami untuk berhikmat dan bijaksana untuk menjaga diri kami, membatasi diri kami untuk dapat menghambat dan memutus mata rantai peredaran virus C19 ini. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati usaha dan pekerjaan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, yang pada saat ini Bapa mungkin kami kesulitan dalam pekerjaan dan usaha kami. Tapi kami yakin percaya Bapa bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Karena itu segala keperluan dan kebutuhan hidup kami akan Engkau sediakan tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami juga mendoakan Bapa untuk perjalanan gereja Batak Karo Protestan Rumbun Denpasar ini. Engkau berkati seluruhnya kami jemaat-Mu dalam persekutuan kami. Engkau berkati Pandita Pertua Diaken dalam pelayanan kami.
sehingga kami dapat melakukan penyesuaian diri dengan perubahan pelayanan dan model-model dan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kami lakukan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Demikian juga Bapa, kami mendoakan jemaat Tuhan yang telah mengingat Tuhan melalui persembahannya. Kami mendoakan Jaikisan, anak permata kami. Kami juga mendoakan Anan Bangun, anak permata, yang telah mengingat Tuhan dalam persembahan ucapan syukurnya. Engkau berkati mereka Bapa, agar dalam masa mudanya mereka juga senantiasa merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Engkau berkati setiap harapan dan cita-citanya, kiranya dapat menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kau tuntun dan bimbing mereka Bapa, agar senantiasa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun, yaitu Dani Logi Naninta Citepu, anak permata, Marta Aprilianta Barus, anak permata, Naomi Iganta Tarigan, anak permata kami. Engkau berkati Bapa pertambahan usia, juga menjadi pertambahan kedewasaan iman mereka, semakin berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Bapa di surga, kami juga mendoakan persembahan kami. Kau berkati agar persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadiran-Mu, dibagikan untuk menjadi alat dalam pelayanan kami di GBKP ini. Tuhan Yesus berkati juga pemerintah kami Bapa, dan seluruh para medis yang mengusahakan kesembuhan, yang mengusahakan terselesaikannya peredaran virus ini di negara kami ini Bapa, agar semua mereka tetap senantiasa semangat dan sehat, dan Kau jaga lindungi mereka agar dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan yang mereka lakukan sekarang ini. Tuhan berkati juga seluruh penderita virus ini, agar dalam sakitnya pun mereka senantiasa berpikiran positif dan bersemangat untuk mendapatkan kesembuhan. Seluruh dunia sekarang sedang menderita Bapa, karena itu Engkau lawan kami Bapa, Engkau pulihkan kami, dan biarlah setiap hati yang berseru kepadamu Engkau jawab, dan Engkau berkati kami seluruhnya dengan damai sejahtera. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa, dan biarlah kiranya Tuhan melayakkan kami menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sampaikan tekad kita. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, demikianlah kasih Bapa kepada kita anak-anaknya yang berpengharapan kepadanya. Terima kasih Tuhan, apakah dapat hidup di dalam kasih setia. Allah tahu kita dari debu dan tanah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Aku menyerahkan hidupku hanya kepada Dia. Allah tetap mengasihi orang yang berserah kepadanya. Kebaikannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 84 ayat 1 sampai yang ketiga.
bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang hidup dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari kita, tetaplah berserah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dan untuk menguatkan kita. Mari terima berkatlah yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, puji Tuhan,